Selamat datang di Big Emperor Oracle Tarot Reading. Hari ini kita mau ngomongin tentang apa ya, tapi sebelumnya saya ingetin sekali lagi buat teman-teman, baca ini nggak akan resonate ke semua orang dan ini akan ditakdirkan untuk orang yang akan menonton ini sampai habis ya. Dan videonya akan saya upload dulu di YouTube, kemudian baru saya potong-potong per 8 menit di TikTok. Kayak takut teman-teman nggak suka nonton yang panjang-panjang, makanya saya upload secara berkala dan semoga beresonate. Ini tentang apa hari ini ya? Kita lihat cek tuh. Saya berharap video ini meskipun nggak akan se-viral orang-orang, tapi mungkin di antara beberapa teman follower yang jumlahnya ada berapa ratus itu, ada satu atau dua orang yang mungkin atau berapa yang akan mendapatkan manfaat dari bacaan ini dan memperoleh pencerahan, terhindar dari malapetaka, bisa menghindari hubungan yang sia-sia atau menghindari kemalangan ya, atau mungkin terjebak sama hubungan yang salah, atau bisa selekasnya lepas dari hubungan yang sangat abusif semacam KDRT, disia-siain atau diselingkuhin gitu. Dan tentu saja ini juga nggak akan lepas dari pengaruh apa yang saya pelajarin di kitab suci ini ya, dimana saya juga selalu sering membaca metode-metode dimana seseorang nggak boleh bertahan pada hubungan yang toksik. Ketika dia harus bercerai, dia harus bercerai. Ketika dia harus kembali, ya dia akan kembali. Seperti itu ya teman-teman. Dan tentu ini nggak akan tersampai sama orang. Hari ini ada tentang apa ya? Ini kenapa ada kartu itu di bawah? So, ini ada kartu ini. Siapa yang sakit hatinya dan siapa yang sudah tersakiti, dan siapakah yang merasa menyesal karena pernah menduakan orang dan menjadikannya sebagai orang yang ada masuk orang ketiga dalam hubungan itu. Karena ini mungkin gak akan tersentuh ke semua orang, tapi mungkin seseorang di antara teman-teman yang nonton ini, entah itu dari teman-teman TikTok atau teman-teman YouTube, akan tahu bacaan ini buat kamu atau bukan. Jangan lupa pakai headset. Seseorang merasa bahwa dirinya sudah menyakitkan orang lain, orang yang sangat sayang sama dia, menjadikannya pilihan yang sekian di antara pilihan-pilihan. Ini mungkin nggak selalu tentang seseorang yang berselingkuh dengan seseorang lain. Bisa juga ini tentang seseorang yang lebih memilih pekerjaannya, kesibukannya, keluarganya, teman-temannya, dan nggak memprioritaskan hubungan. Tapi ini sesuatu yang nggak worth it di mata dia. Jadi dia merasa bahwa apa yang terjadi di masalah itu nggak worth it, dan dia mungkin merasa menyesalin, dan orang ini mungkin merasa bersalah yang sangat besar karena meninggalkan orang tersebut demi hal lain yang menurut dia lebih berharga. Jadi ini bisa dibilang energi betrayal tapi di masa lalu, dan energi di mana seseorang tidak memprioritaskan hubungan karena suatu hal. Dan oke, ini tentang apa? Kita cari dulu, kenapa ini tadi ada di bawah ya? Apakah ini related dengan cerita-cerita beberapa hari yang lalu, teman-teman? Menarik sekali. Missing opportunity dan orang yang berhati dingin. 4 dan 4 akan related dengan kartu ini. 4 relationship, 4, 3 dan 5. Hubungan ini berantakan karena satu, ini adalah perempuan. Nggak selalu tentang perempuan, tapi seseorang yang berhati dingin, berhati keras, seseorang yang bisa dengan tegas memutuskan suatu hubungan. Tapi kayaknya ini bukan seperti Page of Swords yang lebih ini ya, tapi ini lebih kalem, tapi dengan tegas, dengan diam-diam tapi rapi, akan memutuskan hubungan kalau dia emang nggak seret itu.
Tapi di sisi lain adalah orang ini nggak nggak aware sama sebuah hal bagus. Ini diibaratkan seperti seseorang uh, lebih fokus sama ini, sehingga sesuatu yang bagus yang ditawarkan di langit dia nggak ngeliat. Jadi ini tentang miss opportunity, sesuatu yang berharga, sesuatu yang mungkin membuat orang ini menyesalin kenapa dia bertindak secara impulsif. Tapi ini juga tegas dan impulsif. Cuman kalau dari sudut pandang orang ini, dia nggak memprioritaskan hubungan, itu yang menjadi masalah. Dan mungkin teman-teman yang di sini yang mengalami sebagai korban tanda kutip. Tapi ini nggak akan semua orang resonate kayaknya. Kita cari tahu apa yang akan terjadi dengan kartu ini. Seseorang yang diwakilkan dalam peristiwa ini, entah orang ini kayaknya lebih seseorang yang menjadi korban di sini ya, menjadi objek dari bacaan ini juga. Jadi kita ngomongin dua pihak sekaligus ya, sehingga orang ini merasa kayak sesuatu nggak bisa dipertahankan lagi, karena di masa lalu, di waktu itu dia cuma jadi option tuh. Dia mungkin dikecewakan, dia mungkin ngeliat orang itu ternyata bermesraan dengan orang lain, kayak semacam itu. Apalagi ini lebih sini, jadi ini pasti orang yang melakukan ini itu sudah jalin hubungannya, entah dia dengan kenalan baru atau dengan cinta lama dia, atau kenalan lama, sehingga yang satu memutuskan untuk pergi saja. Menarik sekali. Pergi saja, cintamu pergi biasa. Lagu Krisdayanti mungkin akan relate dengan foto ini. Ini Eight of Wands itu selalu mencerminkan tentang energi gerak cepat, tapi ketika kita reverse, ini tentang seseorang yang suka menunda-nunda sesuatu yang bagus ya, dan ini tipe orang yang istilahnya ketika terjadi konflik ini kayaknya benar. Ketika dia terjadi konflik, dia kayak ngerasa kayak ntar juga udahan sendiri, ntar juga aku akan lupa gitu. Ntar juga semua akan baik-baik aja. Dia selama orang itu akan merasa seperti itu, entah kenapa ya kayak gitu. Dan hubungan ini diharapkan sebagai hubungan yang timbal balik ya, hubungan yang sama-sama effort, sama-sama menjadi sesuatu yang baik. Tapi menurut orang yang disakiti ini, dia tuh pengen hubungan itu benar-benar kayak aku tuh memberi atau memperhatikan atau ngasih perhatian, kasih sayang atau pengorbanan itu supaya setara gitu, supaya dia akan membalas itu. Tapi sepertinya cinta nggak berbalas ya. Ini akan lebih cenderung ke orang yang melakukan segala cara untuk menyenangkan orang yang sangat dia sayangin, tapi berakhir kenyataan bahwa orang tersebut akan lebih memprioritaskan hal lain, entah itu pekerjaan, teman-temannya, orang tua. Ini nggak selalu tentang lovers, tapi kemungkinan juga dia punya orang lain dalam hati dia. Sehingga orang ini mutusin untuk ya udahlah, aku nyerah gitu. Aku sangat menyerah. Aku merasa nggak berdaya di sini. Itulah yang gambaran yang tercermin di bacaan itu. Agak unik ya bacaan ini. Tunggu bentar. Kayaknya aku ngerasa ada something missing. Tapi apa ya? Ada something missing di kartu ini. Aku mau cerita. Kita lihat ceritanya. Kenapa aku jadi kayak OCD sih? Ini sangat dirapiin. Swatch. That reverse. Transformasi tapi reverse. Artinya seseorang yang ini diharapkan sama seorang yang udah disakiti itu semoga dia berubah menjadi orang yang
peduli, sama-sama effort segala macam. Tapi dia kayak nggak kunjung-kunjung berubah gitu. Aku nggak tahu kenapa ada cerita semacam itu. Dan ini juga kemungkinan besar itulah yang menyebabkan dia merasa kayaknya dia nggak akan pernah berubah deh. Kayaknya dia nggak akan pernah berubah. Sekalipun malah ini mungkin punya bermanifestasi atau berharap seperti itu terjadi. Tapi yang ada adalah orang orang tersebut membuat dia tuh stagnan, kayak nggak bisa gerak gitu. Karena mengharapkan seseorang berubah itu nggak bagus ya teman-teman. Ketika kamu menjalin sebuah hubungan, karena dengan kamu berharap bahwa orang yang mungkin kamu jalin hubungan itu akan menjadi orang yang lebih bagus. Biasanya banyak kok yang seperti itu, tapi endingnya nggak bagus karena mengharapkan potensial dia akan berubah, dia akan jadi lebih perhatian setelah jalin hubungan atau semacam itu. Menarik sekali. Tapi dia nggak berubah-berubah ya teman-teman. The Moons. Ini ada separation dan rejection. Aku mendengar istilah rejection is defend protection. Kadang-kadang teman-teman harus sadar bahwa ketika kamu ditolak oleh seseorang, orang itu mungkin nggak memperlakukanmu dengan baik, apalagi orang itu menggantungkan nasibnya. Sebenarnya hal itu nggak selalu hal buruk ya teman-teman, tapi itu menandakan bahwa itu bukan pasangan tepat setidaknya di saat itu terjadi, sehingga itu membuatmu sadar bahwa kamu nggak boleh wasting time untuk menunggu seseorang yang mungkin nggak akan pernah berubah ya. Apalagi kamu berharap itu akan terjadi, apalagi kamu mungkin selalu berdoa bahwa semoga dia bisa kembali lagi ke aku, atau semoga dia bubaran sama selingkuhannya atau semacam itu. Tapi kamu akan tahu ini buat kamu atau bukan. Dan itu nggak akan pernah bagus ketika teman-teman berharap hal bagus akan terjadi, tapi itu nggak akan terjadi. Itu nggak akan pernah terjadi karena semakin lama kamu bertahan dia, kalau dia berubah, kalau nggak pernah berubah dan dia selalu menunda-nunda kayak ntar juga perasaan itu akan hilang gitu aja, ntar juga itu. Ini sebagai bentuk tamparan buat teman-teman yang selalu berpikir bahwa kamu bisa merubah hati seseorang hanya karena kamu bertahan dengan hubungan yang kamu jatuh bangun. Itu akan menjadikan sebuah tamparan, atau bukan tamparan, ini sebuah tempers atau penempaan diri kamu, karena kamu akhirnya sadar bahwa dan mengikuti intuisimu. Menunggu seseorang untuk berubah itu sesuatu yang sia-sia. Jadi daripada kamu bertahan pada seseorang yang mungkin berubah, mungkin pada akhirnya kamu mulai fokus sama dirimu sendiri, karena kamu berhubungan dengan orang yang selalu menolak kamu, dan itu bukan sesuatu yang bagus ya teman-teman. Kamu harus ingat itu. Dan orang ini terus-menerus nyakitin kamu. Orang itu mungkin juga merasakan itu ya, merasakan bahwa kamu udah nggak lagi peduli, dan sehingga cerita itu terjadi. Menarik sekali. Kita selesai di sini. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Mari kita coba pakai oracle. Barulah nanti di tengah baca itu. Oracle-nya butuh berapa ya teman-teman? Semakin banyak semakin bagus karena semakin detail. Daripada kita cuma muncul 1 atau 2 kartu, akan terlalu bias. Jadi nggak tahu ceritanya seperti apa. Ego akan mempengaruhi baca ini. Ini akan selalu tentang seseorang atau salah satu atau keduanya. Energi jiwa muda, energi yang masih mengedepankan ego. Ini tentang seseorang yang agak sangat keras kepala kayaknya. Menarik sekali. Orangnya agak keras kepala. Kenapa demikian teman-teman? Bulannya ada 2 loh. Bulannya ada 2 pemirsa. Ini kenapa dia diselingkuhin?
sorry. Ini ada bulannya double ya. Ini dengan ini energinya sama ya teman-teman, energi dimana bintang jatuh. Orang yang melewatkan kesempatan bagus. Orang yang digambarkan sebagai sosok yang menyanyiakan hal bagus ya. Karena egonya tinggi. Pertama, tapi entah kenapa dia juga diselingkuhin orang. Kenapa ceritanya jadi rumit teman-teman? Dia menggantungin seseorang, mungkin kamu ya di posisi menggantungin orang, tapi akhirnya dia juga diselingkuhin teman-teman. Ini mungkin bentuk karma, temper buat dia juga, temper. Dan kayaknya bener itu menyebabkan dia mungkin pengen hubungin kamu. Ribet banget ya bacaan ini pemirsa. Oke, 1 kita tambah 2 kata lagi. Ya bener, ini hubungannya toksik banget ya. Hubungan sesuatu yang semakin lama dia bertahan sama itu semakin gak bagus, karena di satu sisi dia sudah mengecewakan seseorang, tapi di sisi lain dia juga menjalani satu hubungan yang dia diselingkuhin ya. Dia ada seseorang yang bermanuver. Ini energinya sama energi 3 pedang yang ini kayak ini ya, 3 of Swords, tapi belum reverse. Artinya dia berada pada lingkungan yang sangat membuat dia menderita juga. Ini gak salah tentang lovers. Kalau ini tentang hubungan keluarga, mungkin keluarga dia selalu menghalang-halangi. Ya kalau misalnya ini tentang kerjaan, dia ada dalam lingkungan yang dia benar-benar gak aman. 2. Terus aku kesini deh, ke atas ini. Dia diselingkuhin loh. Terus sini. Dia diselingkuhin nih. Kamu kan bisa diselingkuhin. Biru akan merepresentasikan hubungan ini. Biru biasanya menandakan tentang komunikasi, apalagi biru ini adalah biru kartu komunikasi dan grey. Dia diselingkuhin, kayak dia diselingkuhin atau enggak diperlakukan dengan baik oleh sesuatu atau seorang. Menarik sekali. Dan komplit banget. Komunikasi menjadi penjagal hubungan ini ya. Aku pernah dengar seorang motivator di mana kamu nggak bisa loh menjalin hubungan dengan seorang yang dia nggak pernah mengkomunikasikan dirinya sendiri. Aku kayak ngerasa ini berhubungan dengan kalian yang mungkin kalian berdua itu satu sama lain tuh jarang ngobrol atau nggak ada kedekatan emosional atau komunikasi. Gimana? Sorry, aku break dulu bentar. Sorry tadi itu man. Dimana komunikasi itu nggak lancar. Seseorang di kartu ini digambarkan suka nutupin dirinya. Jadi ketika kalian berkenalan atau sedang menjalin hubungan, bahkan mungkin kamu nggak tahu nih kerjanya di mana, kantornya di mana, fase-fase awal ya. Bahkan mungkin kamu nggak tahu nih KTP-nya bentuknya kayak gimana. Mungkin bahkan cover handphone dia tuh kamu nggak tahu kayak gimana, karena kamu mungkin nggak terlalu pengen itu ya. Dan orang ini adalah orang yang entah kamu atau dia dalam posisi bahkan dia nggak ada inisiatif untuk cerita tentang keluarganya, di kerjanya kayak gimana, keluarganya kayak gimana, dia anak keberapa, bla bla segala macam. Karena dia susah mengekspresikan itu pertama. Yang kedua adalah dia selalu menyembunyikan itu. Ini entah kamu ada di posisi orang yang berhubungan dengan orang ini, atau orang ini juga, atau ini adalah orang ketiga yang kenapa dia hanya diselingkuhin. Ini biru semua. Biru itu tentang komunikasi, energi verbalnya sangat terbatas banget ya pemirsa, sangat terbatas banget, sangat pressure banget tuh. Dan kayaknya nggak bagus. Orang itu kalau mau jalan hubungan aku ngerasa ketika kalian jalan hubungan dia sama sekali jarang ada inisiatif untuk bertanya ya. Kayaknya lebih kamu banyak yang bertanya, sehingga akhirnya kamu nyerah. Kalau misalnya kamu di posisi memperlakukan orang ini, sehingga kamu menyerah.
karena kamu digantungin satu. Yang keduanya adalah orang itu juga menjalin hubungan dengan yang lain, sekalipun rumah tetangga nggak sejauh yang dibayangin ya, dan dia ada dalam pusaran energi vortex, atau mungkin entah cinta segitiga, atau dia sedang menjalin hubungan dengan seorang. Ini sama, dia selalu takut pada hal yang terjadi di masa depan. Ini apalagi ini udah jelas, ini energi muda banget ya. Ini kayaknya menjelaskan ini dimana kenapa dia nggak terus terang, sebab dia menjalin hubungan dengan orang lain yang lebih intens, dan dia cuma menjadikanmu option ya, dan dia nggak bisa memenuhi kekosongan dalam hatimu. Dan demikian pula nih, orang ini mungkin menjalin hubungan dengan ini dan itu, tapi itu nggak bisa memuaskan dia. Menarik sekali teman-teman, kenapa nggak bisa memuaskan ego dia. Ke atas. Dia selalu nyari-nyari yang nggak jelas tuh. Karena apa teman-teman, orang ini perlu perlu meng-cut off banyak orang dulu sebelum dia berjalan hubungan. Soalnya kalau kamu bertemu dan berurusan dengan orang ini, siapapun yang berurusan dengan ini juga pasti akan menderita, kamu juga akan menderita. Menarik banget, penderitaan, menderita karena cinta, karena orang ini nggak mau berubah, karena orang ini masih ngedate sana sini. Jadi buat teman-teman yang berusaha dan orang yang masih mungkin buka dating apps, atau dia masih ngechat orang lain ketika sama kamu ya, baca ini buat kamu. Dan ini mungkin orang ini mungkin mengalami kebingungan batin, kebingungan karena dia terlalu banyak menjalin hubungan dengan orang lain sehingga terjadilah kebingungan. Tapi diharapkan memang ada kesadaran tumbuh setelah dia mengalami yang namanya disakitin ya di sini. Jadi seperti itu. Satu bawah apa? Itu benar-benar menjadi sesuatu yang disesalin ya teman-teman. Sesuatu yang disesalin. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Dia tahu bahwa dia terlalu banyak pilihan gitu. Dia terlalu banyak membuat kamu menderita. Energi semacam energi poligami. Aku bilang energi poligami. Dia merasa bahwa dirinya tuh laku gitu, atau merasa itu, sehingga dia masih nggak puas. Ini hubungan ini kayaknya juga berlaku sama orang yang mungkin memiliki banyak simpanan ya, atau mungkin dia laki-laki nakal. Mungkin di rumah dia kelihatan sama bapak-bapak gitu, kayak mungkin pemuka agama juga bisa, tapi di luar dia nakal. Sayang banget ya hal itu. Sekalipun mungkin mereka akan ditakdirkan untuk bersama mungkin ya di masa depan, kemungkinan itu masih ada, tapi peluangnya kecil kalau orang ini nggak berubah. Itu ya yang menjadi pengingat teman-teman. Oke, aku mau coba pakai ini buat ngasih tahu perasaan dia. Seseorang biasanya kalau udah disakitin orang lain yang ibaratnya kamu mungkin pernah kenal sama seorang, orang itu akhirnya pergi ninggalin kamu, dan orang ini berpasangan dengan orang baru atau orang yang udah dia kenal, tapi pada akhirnya dia nyadar bahwa you are the best thing in my life. Dia sadar bahwa kamu tuh lebih baik dari orang yang sekarang dia lagi berpasangan gitu. Dan ini energi kenangan 6 of cup ya, sama 6 of cup, dimana dia sepertinya merindukanmu justru setelah kalian berpisah. Aneh sekali sih bacaan ini. Dan dia mungkin pura-pura sibuk, dan itu wajar ketika seorang berduka. Biasanya dia suka pura-pura sibuk, atau suka seolah dia tuh banyak kerjaan lah, dia lagi ngedit sama ini, ngedit sama itu gitu.
Ini orang ini tuh mencoba move on tapi nggak bisa move off. Orang ini pengen move on tapi nggak bisa move on. Dan orang ini juga nyari-nyari orang yang sebenarnya mirip kamu, karena setelah berpisah dari kamu dia nggak bisa nyari pengganti tanda kutip ya, tanpa dia sadarin mungkin. Sebenarnya dia masih nyari orang yang kayak kamu, tapi itu nggak membuat dia happy. Sehingga dia tuh pengen lepasin, tapi nggak tahu gimana caranya. Ini kenapa jadi ribet ya bacaannya teman-teman, tapi nggak apa-apa. Ini kita harus ngikutin alur dari cerita ini ya, karena nggak semua cerita akan selalu sama. Pasti ada orang yang pengen diceritakan tentang ini, pengennya itu gitu ya. Benar. Aku tahu di antara kalian akan mentertawakan diri kalian sendiri setelah kamu udah melepaskan egomu untuk tetap bertahan pada sesuatu yang salah. Kamu tahu bahwa hubungan ada kalanya hubungan itu cuma akan jadi pelajaran buat kamu, bukan sesuatu yang bisa kamu kejar selamanya. Karena soulmate itu sesuatu yang akan jatuh bangun, dan nggak semua orang akan sanggup untuk menjalani itu. Balancing. Ini sama kayak mana? Kayak ini, kartu six of pentacle, di mana seseorang sepertinya menginginkan bahwa mungkin dia ingin di masa depan mendapatkan pasangan yang setara sama-sama setia gitu. Ini energi mirip sama siapa ya? Iya, energi banget. Dan itu memang dibutuhkan tekad untuk menjalani apa yang menyakitkan di masa lalu, dan pasrah adalah kuncinya. Nggak boleh ngikutin ego hati ya. Pasrah adalah kunci dalam perjalanan waktu ini. Oke, 2 lagi. Kayaknya kartu ini akan menjadi sesuatu yang disesali oleh seseorang yang kenapa dia nyanyiin kamu. Dia bersuka justru setelah dia sama orang lain. Ini akan terlihat dengan cerita kayak gitu. Apa itu? Drop. Dan kamu yang di posisi diabaikan itu, ditinggal pergi misalnya gitu. Kamu udah nggak lagi ragu, nggak lagi bertahan pada hal-hal yang kamu tahu kamu akan semakin diragukan orang ini, sehingga kamu berharap semua akan membaik. Dan 2 lagi deh, 1 dengan kartu fear. Teman-teman mungkin yang ngalamin ini, entah kamu di posisi ini, mungkin merasa bahwa kamu harus menjaga mental health kamu supaya nggak gila ya, nggak sih? Ini ke fisik juga, tapi ini lebih ke mental health. Kamu akan lebih berhati-hati di tahun ini karena kamu udah nggak lagi ingin dipermainkan dan jatuh dalam pusaran cinta segitiga ya. Ini teman-teman, karena kamu tahu kamu lagi berpasangan dengan seorang playboy atau playgirl, atau orang yang kelihatan baik-baik tapi kamu tahu perangai suka ngechat ini, DM ini, dibalas segala macam. Mental health issue adalah kata kunci dalam hubungan ini. Dan kemudian adalah kartu fear. Kebanyakan teman-teman yang ada di posisi ini, di posisi tengah ini, akan mungkin di tahun-tahun ini merasa bahwa aku kayaknya takut deh buat membuka hatiku, kayak semacam itu. Dan nggak apa-apa, itu nikmatilah prosesnya, karena nggak semua orang harus kayak langsung jadi dewasa, nggak harus jadi tegar ya. Sesuatu itu selalu berproses ya teman-teman, dan sesuatu akan indah pada waktunya. Di saat kamu nggak terlalu mengharapkan lagi hubungan, cinta itu akan datang dengan sendirinya, entah itu dengan orang lama dengan energi baru atau orang baru yang saling sama-sama fresh. Dan ketakutan pada hal yang nggak diketahui. Tapi teman-teman harus ingat untuk pasrah dalam menjalin ini, dan kamu nggak boleh terlalu berfokus pada orang-orang yang udah menyakitin kamu, tapi maafkanlah mereka. Dan kamu harus juga berproses. Kamu harus melihat gambaran besarnya. Nggak semua orang itu dewasa seperti kamu. Mereka mungkin masih labil, melakukan kesalahan dan sebagainya.
Mungkin cuma itu ya teman-teman. Semoga bacaan ini bisa diambil hikmahnya dan beresonansi dengan orang yang tepat di bacaan ini. Selamat beraktivitas.